Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello school, welcome to my channel. Halo, akhirnya gue menepati satu bangunan yang gue mendengar sesuatu. Gue mendapati satu bangunan. Oh, sebelumnya gue lupa. Hari ini gue berada di Majalengka. Majalengka menurut gue kota yang sangat unik ya, karena yang pertama dia salah satu kota terbersih di Jawa Barat. Hari ini gue keliling-keliling ke Majalengka dan gue menemukan satu buah referensi cerita yang menurut gue unik, sehingga gue harus menceritakan itu semua sama lu semua, penonton gue. Oke, let's talk about this place. Ini tempat yang menurut gue sangat oke. Kenapa gue bilang oke? Karena di rumah ini pernah ada satu kejadian di mana sang pemilik rumah itu dikepung oleh warga karena disinyalir rumah ini digunakan untuk tempat berkumpulnya para begal. You know, begal is seseorang yang merampok mengambil sesuatu di jalan, entah itu barang seperti handphone, motor, atau apapun. Jadi begal itu bertugas untuk mengambil sesuatu milik orang lain dengan paksa. Nah, rumah ini adalah tempat di mana berkumpulnya para begal yang lo tahu sendiri, ketika mereka berkumpul menjadi satu di satu tempat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas semua akhirnya terbongkar. Tapi ketika kejadian saat itu menjadi sesuatu yang viral di kota Majalengka, orang-orang yang tinggal di sini, yang menempati bangunan ini, langsung hilang begitu saja. Tak ada satupun orang yang tertangkap. Itu hebatnya. Entah mereka punya ilmu atau apapun, kita nggak pernah tahu. Nah, bangunan ini adalah saksi bisu semuanya, karena ada beberapa barang yang masih tertinggal di tempat ini. Oke, kita akan coba melihat sisi bagian apa yang terjadi di tempat ini di masa itu, dan kita akan mencoba untuk menelusuri satu persatu ruangan yang ada di bangunan sesak, oke, itulah yang jelas. Gak usah lama-lama lagi nih, kita cabut, kita masuk, kita lihat apa yang ada di tempat ini. Oke, ikutin gua terus. Oke, kali ini gue udah ada di bangunannya nih. Ini bangunannya. Oke, adanya di kota Majalengka, dan ini cukup panjang. Melihat ke belakang sana, ruangan samping, dan ini gengs. Tapi kita cabut aja coba ke dalam. Apaan itu? Oke, ini rumahnya. Assalamualaikum. Dan gue sudah berada di ruang tamunya. Oke, ruang tamu rumah tempat di mana para begal berkumpul saat itu. Gue makin yakin karena masih banyak tumpukan kartu bekas mereka main
bersenang-senang, entah judi, entah apa. Kita mulai masuk ke bagian dalam ini. Di sini gue menemukan satu buah tangga ke atas, dan gue yakin itu kamar. Dan ini adalah ruang keluarganya. Wow, cukup creepy. Tapi kita akan coba masuki ruangan ini dulu. Ini mungkin kamar utama, kamar yang sudah banyak sarang laba-labanya. Karena memang warga setempat memberitahu gua mengenai cerita histori bangunan ini, kejadian yang mereka alami ketika mendapati banyak perampok dan begal yang tinggal di tempat ini. Mereka langsung bertindak. Warga setempat langsung bertindak cepat, geng. Lihat, bangunan yang sudah cukup lama ditinggalkan. Tapi mau percaya atau enggak, dari semua cerita yang gua dapati, ada satu cerita yang unik dari mantan kepala RT di daerah sini. Beliau menceritakan satu hal sama gua. Ketika proses penggerebekan rumah ini oleh Karang Taruna, warga setempat, rumah ini itu diisi saat itu oleh 4 orang yang sejak sore sudah mondar-mandir di rumah ini. Dan kayaknya gue butuh pencahayaan lebih, sehingga gue akan menggunakan lighting gue. Oke, nah ini bangunannya seperti yang gue bilang tadi. Oh, sampai mana ya cerita gue? Oh, gue mendapati cerita dari Pak RT. Dia yakin sekali bahwa di rumah ini, Assalamualaikum, ini kamar lagi, geng, yang sudah hancur. Bisa dilihat dari atapnya yang sudah pada bolong. Empat orang yang ada di tempat ini yang sudah terkepung. Itu bagian dapurnya, toilet mungkin, atau ada ruangan lagi di samping situ. Nanti kita ke sana, tapi sebelum kita akan ke sini dulu. Entah ini ruang apa, tapi yang jelas ini bagian samping dari rumah. Kalau menurut gua, ruangan samping ini digunakan buat, sebentar, barusan gue melihat sesuatu bergerak di sana, dan jelas sekali terdengar bahwa ada suara dari tempat itu. Tapi kita lupain dulu ya. Gue yakin sekali bahwa rumah ini atau ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyambut rekan-rekan yang datang. Jadi tidak mengakses ruang tamu, melainkan ruang samping ini. Karena ruang samping ini langsung menuju ke area depan. Area di mana gue masuk tadi. Itu area depannya. Jadi ruangan ini adalah ruangan samping rumah, yang gue yakin sekali ini adalah rumah di mana tempat menyambut tamu yang datang ke rumah ini, ke ruang samping. Dan di sini adalah ruang juga yang menyatu dengan dapur. Tapi entah apa, entah kenapa, menyambung cerita tadi yang gue dapati dari seorang Pak RT atau mantan Pak RT,
itu menarik. So, gue membutuhkan sesuatu untuk gue bawa ke tempat ini, yaitu lighting tambahan. Sebelum gue ngambil lighting tambahan, lu pada ngopi dulu, lu pada nyemil dulu, dan yang belum makan-makan, yang belum sholat-sholat, habis itu lu lanjut pantengin gue mengeksplor rumah si begal yang berada di kota Majalengka. Oke gengs, gue ngambil dulu pencahayaan ke mobil. Oke, kita sambung lagi. Gimana? Udah pada sholat belum? Tadi pada nanya ya, pada nungguin gua. Yang gua ambil adalah ini nih. Ini adalah alat bantu pencahayaan gua. Karena dalam sini tuh gelap banget. Dan ruangan yang akan gua datangin tuh cukup gelap, sehingga gua butuh tambahan. Sampai mana tadi kita ya? Oke, kita sampai sini ya. Nah, ini ruangan tadi yang gue bilang pengen gue masukin. Di sini ada sebuah toilet. Oke, ini toilet biasa sih ya, toilet rumah biasa. Dan entah kenapa gue selalu merasa ada sesuatu di situ. Tapi di sini juga ada toilet. Oke. Ini adalah ruangan rahasia yang gue pengen terlalu tahu di dalam ini. Kenapa gue bercerita masalah begal? Karena di sini semua buktinya. Ini adalah tempat di mana semua hasil curian disimpan di tempat ini. Semua motor yang masuk ke tempat ini ada speedometer, bodi motor, knalpot, helm. Jadi gue yakin banget kalau tempat ini, sorry kalau agak shaking ya, tempat di mana sang begal itu beraksi. Ini tempat botol minuman-minuman keras, geng. Dan gue yakin lu tahu itu merek apa. Dan di sini ada satu buah motor yang mungkin nggak sempat kebawa sama sang begal dan akhirnya ditinggalkan begitu saja. Masalah ini sudah sampai ke kepolisian dan ini pernah menjadi barang bukti mengenai kasus rumah si begal yang digerebek oleh warga. Gokil nggak lo? Masih ada satu unit kendaraan yang belum sempat kebawa. Semua bodi motor, semua peralatan motor lengkap ada di sini. Oke. Konon katanya di sini tuh ada beberapa, geng. Tapi polisi hanya membawa satu unit, 2 unit mungkin ya. Oke, kita tinggalkan tempat ini karena dulu di depan sini ada garis lain polisi, tapi akhirnya sudah dicabut. Kita tutup lagi. Dan sekarang gua kembali
memasuki bangunan ruangan yang depan tadi. Oke, menyempurnakan cerita gua. Selain, kenapa selalu ada suara di situ ya? Assalamualaikum. Saya mohon maaf kalau saya mengganggu di tempat ini. Saya tidak bermaksud apa-apa. Tidak bermaksud bagaimana-bagaimana. Saya hanya ingin memflashback apa yang pernah terjadi di rumah sang begal ini. Ada langkah kaki. Lo mau percaya apa enggak? Semoga itu ketangkap oleh kamera. Seolah gue berjalan seperti berdua di sini. Wow. Tinggal satu ruangan lagi akan gue eksekusi ke atas. Oke, kita akan eksekusi sekarang tempatnya. Oke. Gua aneh banget. Gua selalu merasakan sesuatu nih dari ruangan belakang. Oke, kita masuk aja ya. Kita naik ke bagian lantai atasnya. Oke. Ini ada satu kamar lagi di bagian atas yang kondisinya kurang lebih sudah seperti ini. Wow, it's amazing. Semua sarang laba-laba. Inilah rumah sang begal, karena dia berada di kaki gunung banget, geng. Itu gunung di depan gua, dan ini rumahnya di kaki gunung banget. Gokil nggak? Mantap, mantap. Rumah yang ditinggalkan kosong begitu saja. Karena saat itu semua aksi kekejaman sang begal di jalanan Majalengka itu terungkap oleh warga. Kamera gue sering blur, ada seolah-olah gue ditemani oleh seseorang untuk mengeksplor tempat ini. Tapi semoga saja dugaan gue salah. Karena ini tempat emang epic sih ya. Rumah di mana terjadi penggerebekan oleh warga. Karena rumah ini adalah rumah sang begal. Terima kasih Majalengka. Terima kasih karena gue sudah diundang, sudah diberikan referensi untuk bisa mampir ke tempat ini, ke rumah sang begal di kaki gunung. Oke, kita langsung menuju luar karena gua akan mengunjungi tempat selanjutnya di kota Majalengka ini. Saksikan terus petualangan panjang gua di kota Majalengka, menguak semua mitos, semua tempat-tempat unik, semua tempat-tempat bersejarah, dan semua cerita yang beredar pada masyarakat tentang suatu tempat. Oke, gua mohon maaf banget kalau ada kekurangan.